Mari ikut mendapatkan pahala jariah dari perluasan Masjid At-Tauhid dan pembangunan markas dakwah Tauhid Darussalam di Kota Palembang dengan cara mentransfer infak terbaik Anda melalui BSI atau BNI Syariah kode bank 427 nomor rekening 77700007995 atas nama Yayasan Gema Sunnah. Kadangkala kita pelit sama harta kita, jemaah. Padahal Nabi SAW bersumpah mengatakan, mana qasat sadaqatun min mal. Sodakoh itu tidak mengurangi harta. Dan sodakoh itu bukti keimanan. Kami himbau untuk seluruh jamaah agar tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah tausiah Ramadan yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Abdul Rahman Mubarak LC Hafizahullah. Pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan materi dengan tema yang lebih berbahaya dari Dajjal. Tausiah Ramadan ini diselenggarakan setiap hari selama bulan Ramadan pukul 17 sampai dengan selesai di Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan Pangeran Aryo Kusumo Abdurrahim, nomor 326 Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Bagi para jamaah Masjid At-Tauhid yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat bertanya langsung via mikrofon yang disediakan oleh panitia. Dan bagi para pendengar setia Radio Roja Darussalam dimanapun Anda berada, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan cara menuliskan pertanyaannya di kolom komentar di channel YouTube Roja Darussalam. Mari kita simak dengan sebaik-baiknya materi yang akan disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, serta kaum muslimin lainnya. Kepada Ustadz Abdul Rahman Mubarak LC, tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwan sekalian, bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mayoritas dari kaum muslimin tentu pasti akan pernah mendengar makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Dajjal, yang mana Dajjal ini telah Nabi SAW jelaskan tentang bagaimana bentuknya, tentang apa yang akan nanti dia lakukan, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan, dan tentu yang dilakukan oleh Dajjal nanti adalah sesuatu yang buruk yang akan merusak akidah dari kaum muslimin. Bahkan saking jeleknya nama Dajjal ini, sebagian atau para ulama hadis menggunakan istilah Dajjal untuk menentukan atau untuk memberikan predikat bagi para rawi yang dia itu adalah pendusta. Maka biasanya para peneliti hadis mengatakan bahwa fulan Dajjal. Maksudnya adalah apa? Fulan itu adalah pembohong atau pendusta. Nah, ikhwas sekalian, Dajjal adalah makhluk yang sangat berbahaya. Saking berbahayanya, di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'. Apabila salah seorang di antara kalian membaca tasyahud, maka hendaknya kalian meminta perlindungan dari 4 hal. Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada Engkau dari siksa jahannam, wa min adzabil qabri, dan dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan juga dari kejahatan fitnahnya Masih ad-Dajjal. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Nah, ikhwas sekalian, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita bahwa hendaknya seorang muslim ketika dia membaca tasyahud menyelesaikan bacaan tasyahudnya lalu kemudian dilengkapi dengan doa perlindungan dari 4 hal. Salah satunya adalah perlindungan seseorang dari godaan atau dari fitnahnya Dajjal. Artinya di sini kita bisa membaca bahwa Dajjal ini adalah makhluk yang sangat berbahaya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memohon perlindungan dari gangguannya paling tidak sehari itu 5 kali. Nah, saking berbahayanya Dajjal ini, saking rusaknya apa yang akan dia lakukan nanti, maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berdiskusi tentang masalah Dajjal, bahaya dan seterusnya. Lalu kemudian di satu waktu sahabat Abu Sa'id radhiyallahu an mengatakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakarul Masih Dajjal, dan kami saling mendiskusikan atau saling mengingatkan tentang Dajjal, saling berdiskusi tentang Dajjal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min Masihid Dajjal. Dek, diam dulu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju para sahabatnya yang pada saat itu sedang membicarakan tentang Dajjal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min Masihid Dajjal. Maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan terjadi menimpa kepada kalian daripada fitnahnya Dajjal. Jadi dengan segala berita yang kita dapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Dajjal, bagaimana bahayanya dan seterusnya, dan apa yang bisa dia lakukan, kita banyak baca di dalam hadits-hadits bahwa Dajjal ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan di atas manusia yang ada, itu kemampuan di luar nalar manusia. Dia sanggup berkeliling dunia dalam waktu yang sangat sebentar. Dia sanggup untuk kemudian membangkitkan manusia yang telah dia bunuh, dan seterusnya. Dia sanggup membawa neraka dan surga versinya dia, dan seterusnya. Maka dengan segala bahaya yang dia bawa itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih mengatakan ada sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada Dajjal. Berarti sesuatu itu lebih berbahaya lagi daripada gangguan Dajjal.
Maka para sahabat mengatakan, bala, mau ya Rasulullah, apa itu? Dajjal ini sudah sangat berbahaya seperti itu. Kemudian masih ada yang lebih berbahaya lagi daripada Dajjal. Maka Nabi SAW bersabda, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Apa maksudnya syirik yang tersembunyi? Rasulullah SAW memberikan contoh dengan sabdanya, an yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Rasulullah SAW buat sebuah perumpamaan, apa? Seseorang berdiri mengerjakan salat, kemudian dia perindah salatnya, dia baguskan salatnya. Kenapa? Lima yara min nadhari rajulin, dengan harapan agar ada orang lain yang melihat dirinya. Hadis ini keseluruhan sanadnya adalah sahih sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Hakim, Imam Adz-Dzahabi, kemudian Imam As-Suyuti di dalam kitab Jami'ul Kabir, semuanya mengatakan bahwa sanadnya adalah sahih. Hadis ini, ikhwas sekalian, membahas tentang sesuatu yang lebih Nabi SAW khawatirkan daripada Dajjal. Apa itu? Nabi SAW katakan syirik yang tersembunyi. Kemudian Nabi SAW buat sebuah perumpamaan, apa? Seseorang melaksanakan sholat, kemudian dia baguskan sholatnya. Dia perindah mungkin bacaannya, dia perindah mungkin khusyuknya, dia mungkin perindah gerakannya. Kenapa? Lima yara min nadhari rajulin. Karena dia berharap untuk mendapat pandangan dari orang lain. Nah, perbuatan ini, ikhwas sekalian, biasa kita sebut atau biasa disebut dengan yang namanya riya. Kita akan bahas satu-satu kenapa kok kemudian riya ini disebut dengan kesyirikan dan kenapa kok dia disebut dengan sesuatu yang tersembunyi. Ikhwas sekalian, kita ketika melaksanakan ibadah tentu mengharapkan yang namanya pahala. Dan pahala itu hanya bisa diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita memohon ampunan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pahala, kita memohon surga, kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang beribadah, dia mengharapkan atau menggantungkan harapannya mestinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharapkan dari salat, diharapkan pahala. Apa yang diharapkan dari puasa, diharapkan pahala. Dan pahala itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat ketika manusia sudah mulai menggandakan pengharapannya ini, yang mestinya tadi dia harapkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu dia mengharapkan juga harapan atau balasan dari orang lain, maka itulah yang kemudian Nabi SAW sebut dengan kesyirikan. Artinya pada saat itu seseorang mengharapkan balasan juga dari selain Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Dia melaksanakan ibadah yang mestinya dia mengharap balasan dari Allah, dia juga harap balasan dari orang lain. Nah, kemudian kenapa kok dikatakan tersembunyi, syirkul khafi, syirik yang tersembunyi? Karena apa? Seseorang terkadang merasa bahwa amalan yang dia lakukan itu benar. Seseorang yang melaksanakan amalan dijangkiti dengan penyakit yang namanya riya ini merasa bahwa amalannya benar. Dan dia merasa bahwa dia melaksanakannya adalah ikhlas. Jadi inilah bahaya daripada yang namanya Dajjal. Kenapa kok dikatakan lebih bahaya dari Dajjal? Ikhwas sekalian, kalau kemudian seseorang membaca hadis-hadis berkaitan tentang Dajjal, kita bisa mengetahui Dajjal itu bahkan sebelum dia ada. Mulai dari fisiknya, mulai dari apa yang dia lakukan, berapa lama dia ada di muka bumi ini, kita tahu. Dan telah Nabi SAW jelaskan bahwa Dajjal itu buta dan Tuhan kalian tidak buta. Kemudian butanya pun dijelaskan bagaimana matanya itu buta sebelah, kemudian matanya itu keluar seperti dan mengering seperti anggur yang kering, dan seterusnya. Kita bisa mengenali Dajjal itu bahkan sebelum dia ada. Dan seandainya nanti dia keluar pun, dan mudah-mudahan kita tidak bertemu dengannya, seandainya nanti dia keluar pun kita bisa tahu dari jauh bahwa itu adalah Dajjal dengan hadis-hadis yang ada. Tapi dengan yang namanya riya ini, pertama, terkadang seseorang tidak bisa mengidentifikasi apakah amalannya ini terjangkit dengan riya atau tidak.
Dan bahkan seseorang merasa bahwa saya tidak riya, tapi padahal amalannya terjangkit dengan yang namanya riya. Kemudian ikhwah sekalian, kenapa kok kemudian riya ini disebut lebih berbahaya daripada Dajjal? Di antara bahayanya adalah apa? Seseorang yang melaksanakan satu amalan, lalu kemudian terjangkit dengan yang namanya riya ini, maka yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amalnya. Sebagus apapun amalannya, sehebat apapun amalannya, seberat apapun amalannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mau menerimanya. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mau menerimanya, maka dalam artian apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan pahala sedikit pun. Sebagai contoh, kalau kita membuka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-264, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian apa? Hilangkan pahala kalian. Pahala apa? Pahala sedekah kalian. Dengan apa? Bil manni wal adha. Dengan al-man. Al-man itu apa? Al-man itu mengungkit-ungkit pemberian. Kita sudah memberikan sesuatu kepada orang, lalu kemudian satu saat misalkan kita berikan sesuatu kepada si A, kemudian satu saat kita butuh bantuan dari si A, satu saat. Kemudian si A mengatakan, mohon maaf saya nggak bisa membantu. Lalu kemudian kita mengatakan, kamu harusnya ingat, dulu saya sudah pernah kasih kamu begini, saya kasih kamu begini, dan seterusnya dan seterusnya. Maka yang seperti ini jangan dilakukan, mengungkit-ungkit pemberian. Wal adha, dan apa? Adha maksudnya apa? Menyakiti perasaan orang yang menerima. Kita memberikan sesuatu, tapi kemudian kita ucapkan kalimat atau kita berikan satu isyarat dengan perbuatan yang menyakiti orang yang menerima. Terkadang sebagian kaum muslimin mengatakan bahwa orang-orang yang menerima sedekah atau orang-orang miskin disebut dengan orang yang tidak beruntung, dan saya tidak suka dengan istilah itu. Karena apa? Kalimat tersebut bisa saja menyakiti orang-orang yang menerima sedekah. Pernah satu ketika saya mengikuti ada yang menyampaikan khutbah mengatakan bahwa apa? Orang-orang miskin adalah orang-orang yang kurang beruntung. Maka yang seperti ini saya tidak terima. Karena apa? Seseorang miskin itu bukan karena pilihan dia. Dia nggak milih gitu. Seseorang yang kaya juga bukan atas pilihan dia. Semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kasih kepada para manusia, yang ini beruntung, yang ini nggak beruntung, didasarkan dari banyak atau sedikitnya harta? Tidak. Tetapi orang-orang yang beruntung itu adalah apa? Orang-orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang banyak. Itu orang yang beruntung. Karena apa? Memang atas pilihan dia sendiri, dia memperbanyak pahalanya. Adapun orang-orang yang rugi adalah apa? Orang-orang yang memang datang kepada Allah sengaja dengan bawa dosa yang banyak, dan gak mau bertobat. Itulah orang-orang yang rugi. Tapi Allah SWT tidak pernah melihat hamba itu dari hartanya sekian, oh berarti dia beruntung. Hartanya sedikit berarti dia gak beruntung. Bukan seperti itu. Maka kalau kemudian seseorang memberikan hartanya, misalkan memberikan sedekahnya kepada seseorang, lalu kemudian mengatakan ini ya kepada orang-orang yang tidak beruntung, maka yang seperti ini dapat menyakiti perasaan orang yang menerima. Maka orang yang menyedekahkan hartanya hendaknya menjauhi dua sifat ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya apa? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena apa? Ria'an nas. Karena kepingin dilihat oleh para manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini memberikan sebuah bocoran kepada kita di antara sifat orang yang menyedekahkan hartanya karena kepingin dilihat oleh orang lain adalah dia memiliki salah satu dari sifat ini. Jadi di antara perbuatan orang-orang yang riya di dalam sedekahnya adalah ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan apa? Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathaluhu kamathalis safwanin 'alaihi turab. Maka perumpamaannya adalah apa? Seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kalau kita pernah pergi ke sungai atau pergi ke pantai melihat ada batu yang besar, tapi batunya licin, bukan kasar. Batunya licin, kemudian di atasnya ada debu. Fa asabahu wabil.
kemudian batu itu apa? Ditimpa hujan yang sangat lebat. Bukan gerimis, bukan rintik-rintik, bukan, tapi hujan yang sangat keras. Apa yang akan terjadi dengan debu tersebut? Fatarakahu solda. Maka apa? Batu tersebut menjadi bersih dari debu tersebut. Itulah perumpamaan dari orang yang melaksanakan satu perbuatan dihinggapi dengan yang namanya penyakit riya. Maka pahala yang dia idam-idamkan, pahala yang dia harapkan datang dari Allah Subhanahu wa taala akan bersih, hangus begitu saja karena apa? Karena sifat riya tersebut. Kemudian di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Ansari, bahwa kana minas sahabah, dan dia adalah salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasannya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jama'allahu an-nasa liyaumil qiyamah liyaumin la raiba fi. Pada saat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia di hari kiamat yang harinya adalah tidak ada keraguan di dalamnya, pasti akan terjadi. Nada munadin man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi ahadan falyatlub thawabahu min indi ghairillah fa innallaha aghna asyraka yani syirk. Maka di hari itu akan ada sebuah seruan. Seruannya mengatakan apa? Barang siapa yang dulu mengamalkan satu amalan yang mana dia menyekutukan Allah dengan seseorang. Dia mengamalkan satu amalan, kemudian dia menyekutukan Allah dengan seseorang. Maksudnya apa? Bukan dia menyembah orang itu, bukan. Tapi maksudnya apa? Dia mengharapkan balasan juga dari orang itu. Ya, dia melaksanakan amalan, mengharapkan balasan dari Allah, tapi juga mengharapkan balasan dari orang lain. Maka kalau ada orang yang seperti itu, apa? Hendaknya dia mencari pahalanya kepada selain Allah. Jadi disuruh mencari pahala selain Allah, dari selain Allah. Allah nggak akan mau kasih. Karena apa? Karena Allah tidak butuh bersyirikat di dalam memberikan balasan. Hadisnya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Di sini adalah sebuah berita yang cukup mengerikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau peduli terhadap hamba tersebut, dan malah akan ada sebuah seruan nanti mengatakan apa? Siapa yang dulu mengharapkan balasan dari selain Allah, silakan pergi minta kepada selain Allah itu, enggak usah minta kepada Allah. Pertanyaannya, apakah kemudian misalkan di hari akhir nanti, kalau kemudian ada seseorang datang kepada kita lalu kemudian mengatakan, saudaraku atau kawanku, Anda adalah saudara saya, wong kita, boleh nggak saya minta pahala? Kira-kira akankah kita kasih pahala kita kepada dia? Mau apa enggak? Nggak ada yang mau. Itu satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah pahala kita. Mana mungkin kita mau kemudian menyebar-nyebarkan pahala kita secara cuma-cuma? Nggak akan mau. Maka keadaan orang yang melaksanakan suatu amalan dijangkiti dengan riya ini luar biasa. Itu luar biasa bahayanya bagi dirinya, bagi amalannya, dan seterusnya. Itu. Nah, kemudian ikhwah sekalian, agama Islam memberikan kepada kita berbagai macam cara agar apa? Kita itu bisa mudah di dalam melaksanakan satu amalan tanpa dijangkiti dengan yang namanya riya. Gitu. Ambil contoh misalkan sholat. Misalkan sholat. Kalau misalkan saya tanyakan kepada yang hadir, sholat itu yang paling bagus dilakukan di mana? Masjid. Ada jawaban lain? Sholat itu paling bagus dilakukan di mana? Ada jawaban lain? Masjid. Ada jawaban lain? Nabi SAW bersabda, afdhalus shalah salatul mar'i fi baitihi. Bahwa sebaik-baik sholat yang dilakukan seseorang adalah sholatnya di rumahnya. Illal maktubah, kecuali yang maktubah atau kecuali yang fardu. Kalau fardu paling bagus di masjid. Adapun sholat-sholat yang lain lebih bagus di rumah. Makanya kalau kita membaca di dalam hadis, Nabi SAW tidak pernah melaksanakan sholat nafilah, qobliyah, ba'diyah itu di masjid. Coba perhatikan di dalam hadis-hadis.
Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika adzan, beliau melaksanakan sholat di rumahnya. Kemudian setelah beliau selesai dari sholatnya, beliau keluar. Begitu keluar, Bilal langsung mengumandangkan iqamah. Gak ada waktu untuk Nabi SAW sholat sunnah di dalam masjid. Kemudian setelah Nabi SAW selesai dari sholat fardunya, sudah salam, sudah berzikir dan lain sebagainya, apa yang beliau lakukan? Beliau pulang. Di mana melaksanakan sholat ba'diyahnya? Di rumah. Jadi seperti itu. Kecuali memang beberapa sholat yang mengharuskan untuk dilaksanakan di tempat terbuka, seperti sholat jenazah, sholat Idul Fitri dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi di situ apa? Memberikan kepada kita sebuah fasilitas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salat yang paling bagus itu salatnya di rumah, kecuali salat yang fardu. Supaya apa? Kita itu bisa menjaga hati kita ini jangan kemudian terjangkit dengan yang namanya riya. Nah, kemudian apakah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan yang besar kepada orang yang sanggup untuk menjaga amalannya tidak terjangkit dengan yang namanya riya, atau kita sebut dengan apa? Amalan yang ikhlas. Apa sih artinya ikhlas itu? Kita sering sekali menyebut ikhlas dong. Apa sih artinya ikhlas itu? Apa artinya ikhlas? Ikhlas maknanya adalah apa? Memurnikan perbuatan. Memurnikan perbuatan dari segala macam kotoran. Sehingga perbuatan kita itu adalah murni hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan apresiasi yang besar terhadap orang yang bisa memurnikan perbuatannya dengan ikhlas? Di dalam sebuah hadis yang mungkin sering sekali kita dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 kelompok orang yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan naungan. Apa maksudnya naungan ini? Naungan itu bisa berupa perlindungan, bisa berupa penjagaan. Artinya di saat orang-orang tidak ada yang bisa menjaganya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan penjagaan, berikan naungannya khusus bagi 7 kelompok orang ini. Ketika dia di padang mahsyar, orang lain kepanasan, dia nggak kepanasan. Karena apa? Dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sering saya sampaikan perumpamaan, buat perumpamaan sederhana saja. Kalau misalkan di antara kita ada yang pernah melihat siaran langsung upacara kemerdekaan di Istana Negara, kalau ada yang pernah melihat, kan selalu ada sebagian orang yang dia itu berdiri di lapangan dan tidak ada sesuatu di atas kepala mereka. Kalau panas ya panas, kalau ada matahari ya kepanasan. Kemudian ada sebagian manusia yang apa? Dia itu nanti ada berada di satu tempat yang enggak kepanasan dan mereka dalam keadaan duduk. Jadi sebuah keadaan yang sangat berbeda. Nah, di hari kiamat nanti di padang mahsyar tentunya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan ada orang yang kepayahan, ada orang yang kepanasan, dan ada orang yang merasa enggak panas sama sekali dan seterusnya. Nah, siapa 7 kelompok orang ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama siapa? Al-Imamul Adil. Imam yang adil. Maksudnya imam ini apa? Bisa dimaknai dengan pemimpin, bisa juga dimaknai dengan seorang hakim. Kemudian yang kedua adalah apa? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Dan seorang pemuda yang dia itu apa? Hidupnya, masa mudanya itu adalah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang seperti ini jarang. Orang-orang yang masa mudanya dihabiskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini jarang. Mohon maaf sekali. Kalau kemudian orang yang umurnya sudah lanjut, kemudian dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini wajar. Wajar. Kenapa? Karena waktunya sudah nggak lama. Tapi kalau anak muda, kemudian dia habiskan masa mudanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jarang sekali. Yang kita lihat anak-anak muda itu seperti apa? Jarang ada di masjid. Hobinya itu apa? Ada di jalan, melaksanakan kegiatan yang aneh-aneh, seperti misalkan gimana naik motor satu rodanya diangkat-angkat,
Yang seperti itu biasanya anak-anak seperti apa? Anak-anak muda gitu. Kan kita nggak pernah lihat bapak-bapak umur 50 tahun ngangkat-ngangkat motor di pinggir, nggak pernah gitu. Selalu yang kita lihat itu anak muda, naik motor nggak pakai helm anak muda, kemudian ngebut di jalan anak muda, selalu seperti itu gitu. Tapi kalau kemudian ada anak-anak muda yang dia itu hobinya membaca Al-Quran, hobinya di masjid, hobinya belajar, mempelajari ilmu agama seperti para imam-imam, Imam Syafi'i misalkan, masa mudanya habis di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini akan Allah Subhanahu wa taala berikan naungan. 2. Kemudian yang ketiga apa? Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, dan seorang laki-laki atau seseorang yang hatinya itu senantiasa terpaut dengan masjid. Dia tidak bisa jauh dari yang namanya masjid. Dia pergi ke tempat manapun, tempat yang paling dia senangi adalah masjid. Dan dia sangat akan gelisah kalau kemudian sudah adzan, sudah masuk waktu sholat, tapi dia tidak menemukan masjid. Hatinya senantiasa terikat dengan yang namanya masjid. 3. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba, dan 2 orang yang saling menyayangi. 2 orang yang saling menyayangi. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka menyayangi ini karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan juga mereka berpisah karena Allah. Jadi 2 orang ini menyayangi tanpa peduli bahasanya apa, tanpa peduli sukunya dari mana, tanpa peduli bahasanya apa, tanpa peduli warna kulitnya apa. Dia nggak peduli itu semua. Tapi dia menyayangi manusia ini karena apa? Karena Allah. Karena dengan saya menyayangi orang ini, saya bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak peduli dia orang mana, enggak peduli dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dia berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Di saat ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan salah satu dari mereka diwafatkan misalkan, pada saat itu mereka berpisah. Sudah 4. Kemudian yang kelima apa? Warajulun da'athum ra'ah dzatu mansibin wa jamal, dan seorang laki-laki yang dia itu apa? Diajak. Sekali lagi, seorang laki-laki yang dia diajak. Oleh siapa? Oleh seorang wanita. Yang wanitanya itu ada kriterianya, enggak sembarangan. Yang kriterianya wanita itu adalah apa? Memiliki kecantikan dan memiliki kedudukan. Jadi bukan hanya sekedar memiliki paras yang cantik, tapi dia juga bukan wanita sembarangan. Wanita yang punya kedudukan. Diajak untuk apa? Untuk melakukan perbuatan yang keji. Yang kalau kemudian perbuatan ini dilaksanakan, orang lain gak akan ada yang tahu. Lalu kemudian orang tersebut mengatakan apa? Inni akhafullah. Dia diajak oleh seorang wanita yang cantik dan punya kedudukan, kemudian dia mengatakan saya takut kepada Allah, saya gak mau. Orang ini spesial, luar biasa. Nah, 5. Kemudian 2 dari 7 kelompok yang ada adalah orang yang sanggup untuk apa? Menjaga amalannya dari yang namanya riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan apa? Warajulun tasaddaqa. Dan seseorang yang dia itu menyedekahkan hartanya, bersedekah. Fa akhfaha, kemudian dia sembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Sampai apa? Sampai diibaratkan oleh Rasulullah SAW, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Ikhwas sekalian, ini adalah sebuah perumpamaan ya. Bukan berarti ketika kita bersedekah harus begitu. Karena apa? Saya pernah satu ketika sholat Jumat di satu tempat. Di depan saya ada orang yang kemudian di depannya ada apa? Kotak amal yang berjalan itu. Kotak amal yang berjalan. Ketika kotak amal berjalan ini sampai di hadapan orang itu, maka orang ini mencari sesuatu di dalam kantongnya. Kemudian sebelum dia masukkan, tangan kirinya ditaruh di belakang. Bukan itu maksudnya. Jadi bukan begitu maksudnya. Jadi bukan tangan kirinya disembunyikan dulu, lalu kemudian dapat fasilitas ini, bukan. Karena percuma dia misalkan tangan kirinya disembunyikan tapi dimasukkannya begini, ya percuma juga.
Maksudnya apa? Nabi SAW buat perumpamaan, tangan kiri dengan tangan kanan yang kita punya ini adalah sesuatu yang dekat dengan kita. Gitu. Kan dekat sekali ini kan dekat sekali. Gitu. Kalau tangan kiri saja tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan, apalagi orang lain. Itu loh maksudnya. Gitu. Jadi saking dia menyembunyikan, bahkan apa, sampai tangan kirinya ini nggak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan, apalagi orang lain. Nah, maka orang yang seperti ini, kenapa kok dia lakukan seperti itu? Supaya apa? Dia bisa melaksanakan amalan tersebut dengan ikhlas. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah apa? Warajulun dzakarallahu khaliya. Kemudian apa? Seorang yang dia itu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian. Sendirian, gitu. Jadi dia mengingat Allah Subhanahu wa taala khalian, sendiri, enggak ada orang lain, enggak ada anaknya, enggak ada istrinya, enggak ada orang tuanya, enggak ada suaminya. Sendiri, enggak ada kawannya, sendirian. Sendiri dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesaran-kebesarannya, lalu kemudian apa? Fafadat ainah. Kemudian air matanya menetes. Tentu hal tersebut dia lakukan adalah apa? Karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada seseorang yang dia itu dalam kesendirian mengingat Allah Subhanahu wa taala sendiri, kemudian dia meneteskan air mata kecuali karena keikhlasan. Gak mungkin dia melaksanakan itu karena kepingin dilihat oleh orang lain. Karena apa? Gak ada orang lain. Nah. Kemudian itu kita sudah membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi orang-orang yang sanggup menyembunyikan amalannya, sanggup untuk menjauhkan namanya riya daripada dirinya. Lantas pertanyaannya, bagi orang-orang yang melaksanakan satu perbuatan, lalu kemudian dijangkiti dengan yang namanya riya, tidak ikhlas dalam amalnya, apakah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu kepadanya? Ada itu. Di dalam sebuah hadis yang sangat panjang, ya, kita nggak akan bacakan secara keseluruhan, ringkasnya saja. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqdha yaumal qiyamah alaihi." Bahwasannya orang-orang yang nanti akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa dikatakan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka adalah orang-orang ini. Siapa saja? Pertama, dia adalah orang yang mati syahid. Kalau misalkan saya tanya kepada kawan-kawan sekalian, orang yang mati syahid itu balasannya apa? Surga, nggak ada lain, gitu. Nggak ada lain. Tapi orang yang mati syahid ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Fa'arrafa ni'amahu fa'arafaha. Allah Subhanahu wa taala kembalikan ingatannya tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nikmat bisa mati syahid itu sebuah nikmat yang luar biasa besar. Dan dia pun mengakui bahwa dia telah mendapatkan nikmat tersebut. Lalu kemudian Allah tanya kepada orang tersebut, "Fama amilta fiha?" Kenapa kok dilakukan yang seperti itu? Karena kalau kita mempelajari tentang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, syarat dan ketentuannya banyak sekali itu. Dan kalau kita melihat atau membaca hadis-hadis tentang masalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini membutuhkan modal itu. Enggak kemudian modal nekat, enggak. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sering menolak orang yang mendaftarkan diri untuk berperang karena dia enggak punya apa-apa gitu. Orang Jawa bilangnya bondo nekat gitu. Enggak boleh gitu. Dia harus punya persenjataannya, dia harus siapkan kendaraannya, dia harus siapkan harta untuk ditinggalkan kepada keluarganya. Enggak bisa sembarangan gitu. Kemudian apa? Di medan perang dia harus mengalahkan rasa takutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tanya kepada orang tersebut, semua yang dilakukan itu untuk apa? Maka orang tersebut mengatakan apa? Qataltu fika hatta ustushhidtu. Wahai Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku syahid adalah karena engkau.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kadzab, kamu bohong. Walakinnaka qatalta li an yuqalu jari. Tetapi kamu berperang di jalan Allah supaya orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah pemberani. Itu. Faqad qil, dan kamu sudah dapat julukan itu. Kamu sudah disebut sebagai orang yang pemberani di dunia. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang ini diseret, ditarik dengan apa? Ala wajhihi, dengan wajahnya. Jadi dia diseret, yang dipegang tuh kakinya gitu. Wajahnya yang menyeret di tanah gitu. Kalau kepingin tahu rasanya, coba aja gitu. Rasanya gimana wajah kita itu terseret di tanah. Kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Coba ya kita bayangkan, sebuah amalan yang tadi dikatakan balasannya adalah surga, Allah Subhanahu wa taala tidak terima gara-gara apa? Gara-gara dia itu. Gara-gara dia mengharapkan balasan selain dari balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun amalannya Allah nggak peduli itu. Langsung diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Warajulun ta'allamal ilm wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Dan seseorang yang apa? Mempelajari ilmu. Maksudnya apa? Ilmu agama. Dia pelajari ilmu agama kemudian diajarkan gitu. Mempelajari ilmu agama ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang enak gitu. Seperti saya perhatikan dari tadi, mulai dari awal kajian sampai sekarang, yang duduk di sini itu dalam rentang waktu yang ada, itu ada sebagian yang sudah merubah posisinya 3 kali gitu. Posisi duduknya gitu. Karena apa? Memang gak enak gitu. Memang belajar itu gak enak gitu. Susah, kita harus lawan godaan setan, kita harus lawan ngantuk, kita harus lawan capek gitu. Susah memang gitu. Belum lagi kemudian setelah kita mempelajari ilmu, kita punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang telah kita pelajari gitu. Dan menyampaikan ilmu agama itu juga bukan mudah gitu. Kita harus belajar, kita harus cari sumbernya, kita harus cari. Seperti yang tadi kita sampaikan, ketika kita membacakan satu hadis, ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kitab ini, bab ini nomor sekian, kita harus cari, capek gitu. Kemudian apa? Wa qara'al Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Dan membaca Al-Quran bukan sesuatu yang mudah. Kita harus belajar dulu mulai dari Iqra. Kalau orang-orang tua kita dulu nggak pakai Iqra lagi, bacanya pakai metode zaman dulu, susah, lama gitu. Baca mulai dari ini, kemudian kita baca terbata-bata sampai kemudian kita lancar. Setelah itu kita harus melawan rasa capek dan seterusnya dan seterusnya. Maka orang-orang ini mestinya apa? Orang-orang ini balasannya adalah apa? Balasannya pahala yang besar gitu. Orang yang mempelajari ilmu agama, kemudian pada saat dia mempelajari ilmu agama, lalu kemudian Allah wafatkan, kedudukannya apa? Seperti orang yang syahid gitu. Kemudian orang yang mengajarkan ilmu agama, apa balasannya yang Allah SWT siapkan? Tidaklah orang yang mengajarkan ilmu agama itu melainkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi dan seluruh makhluk yang ada di langit akan apa? Memintakan ampun kepada Allah terhadap orang ini gitu. Sampai ikan yang ada di dalam air pun sama-sama memohonkan ampun kepada Allah untuk orang ini. Itu luar biasa kedudukan orang yang menyampaikan ilmu agama. Itu. Dan orang yang membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran pahalanya kita tahu. Itu. Dari setiap huruf ada satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali, satu huruf. Kemudian Al-Quran juga akan menjadi pembela bagi orang yang membacanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Maka orang-orang ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditampakkan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Maka Allah tanya kembali, untuk apa dilakukan hal itu? Kenapa kok kalian belajar? Kenapa kok kalian mengajarkan ilmu agama? Kenapa kok kalian membaca Al-Qur'an? Maka orang tersebut mengatakan, saya belajar ya Allah, saya mengajarkan dan saya membaca Al-Qur'an karena engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan apa? Kadzab, kalian bohong. Kamu bohong. Tapi apa? Kalian mengajarkan ilmu supaya apa? Supaya disebut sebagai alim, supaya disebut sebagai orang yang banyak ilmunya. Masya Allah, ini orang banyak ilmu. Jadi tujuan dia belajar agama, kemudian mengajarkan agama, tujuannya supaya apa? Supaya orang-orang menyebutnya sebagai alim. Kemudian apa? Kamu membaca Al-Quran supaya orang-orang menyebut engkau sebagai orang yang qari, sebagai orang yang pandai membaca Al-Quran. Faqad qil, dan julukan itu kamu sudah dapat di dunia.
maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala seret orang-orang ini dimasukkan ke dalam neraka. Coba, amalan yang luar biasa besar, pengorbanan yang luar biasa besar hangus begitu saja karena apa? Karena riya ini. Kemudian orang yang ketiga adalah apa? Orang-orang yang menyedekahkan hartanya. Orang-orang yang menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan secara singkatnya atau secara ringkasnya, orang-orang tersebut melaksanakan itu karena apa? Supaya disebut sebagai orang yang dermawan. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala lemparkan orang ini ke dalam neraka. Jadi, ikhwan sekalian, bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang namanya riya ini luar biasa mengerikan, gitu. Dan sulit bagi kita untuk kemudian menghindarinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan apa? Sangat dikhawatirkan dan sangat aku takutkan menimpa kalian daripada bahaya Dajjal. Nah, kemudian sering kemudian ada pertanyaan, lalu bagaimana kita menentukan ini amal saya ada riyanya atau tidak? Gitu. Gimana cara saya menentukannya? Maka saya punya sebuah teori dan wallahu a'lam ini betul atau tidak. Gimana cara kita mengidentifikasinya? Adalah di antara caranya kita bandingkan ibadah yang sama ketika kita laksanakan di depan orang banyak dengan kalau kita laksanakan ketika kita sendirian. Sebagai contoh misalkan sholat. Ketika tadi kita masuk ke dalam masjid, hal pertama yang kita lakukan adalah apa? Sholat 2 rakaat. Sekarang 2 rakaat yang sama kita bandingkan dengan 2 rakaat yang kita laksanakan di rumah. Bandingkan. Kalau misalkan di masjid 2 rakaat ini kita butuh waktu sampai 5 menit, khusyuk, tumakninah, bacaannya, Masya Allah. Kemudian kalau kita sholat di rumah, yang gak ada orang di rumah, sendirian, sholatnya 2 rakaat itu 2500 cc, laju sholatnya, nggak ada lagi cerita tumakninah, nggak ada lagi cerita bacaan tartil, udah nggak ada lagi. Berarti ada sesuatu dalam ibadah kita. Gitu. Karena kalau memang ikhlas mestinya sama. Mau ada orang, ya sholat kita begitu. Mau nggak ada orang, ya sholat kita begitu. Gitu. Maka kalau kemudian ini diantara cara untuk kita mengidentifikasi. Kemudian membaca Al-Quran, sama. Gitu. Kalau kemudian kita baca Al-Quran pada saat orang-orang itu ada di sekitar kita, kemudian kita bandingkan ketika kita ada di rumah. Apakah bacaan Quran kita masih sama dengan yang ada di depan orang-orang atau tidak? Kalau kemudian sama, maka alhamdulillah ya, mungkin itu di antara tanda bahwa kita sanggup menjaga keikhlasan hati kita. Kalau sampai berbeda, maka hendaknya kita segera rubah niat kita. Kemudian hendaknya ikhwas sekalian kita menjauhkan diri dari mengundang yang namanya riya ini masuk ke dalam hati kita. Gitu. Dengan apa? Di antara caranya adalah dengan tidak mudah untuk kemudian menceritakan amal yang telah kita laksanakan. Gitu. Seperti misalkan sering beberapa kali saya dapati ada seseorang bertanya kepada saya, misalkan bertanya tentang sholat malam. Dia ingin tahu tentang sholat malam. Tetapi sebelum dia sampaikan pertanyaan, dia sampaikan dulu, Ustaz, saya adalah orang yang rajin sholat malam. Gitu. Nah, kemudian dia baru tanya. Maka saya sampaikan, saya nggak butuh dengan info dari Anda itu rajin sholat malam atau tidak. Saya nggak butuh. Gitu. Maka saya nggak butuh cerita-cerita seperti itu. Gitu. Sehingga jangan kemudian kita mudah di dalam menceritakan, saya telah mengamalkan ini, datang kepada kawannya sambil begini-begini. Kenapa? Habis sholat malam, pegal itu punggung. Nggak usah gitu loh. Ngapain gitu. Ya, gak usah kita kemudian menyampaikannya seperti itu, gak usah. Dan jangan kemudian juga kita mudah di dalam menceritakan. Seperti misalkan saya pernah dapati satu keadaan, saya pernah diundang makan pada malam hari. Lalu kemudian orang-orang sudah banyak di situ. Lantas tuan rumahnya keluar dari rumahnya bersalaman dengan orang yang ada. Kemudian ketika bersalaman dengan satu orang tersebut mengatakan dengan sebuah kalimat yang saya nggak pernah lupa. Apa itu? Dia mengatakan, untung ya kamu tuan rumah mengundang saya waktu malam hari. Coba kalau mengundangnya siang hari bisa batal puasa sunnah saya. Kalimat itu disampaikan di hadapan orang banyak. Mungkin bagi sebagian orang menganggap ya itu kalimat biasa. Tapi ketika saya mendengar kalimat seperti itu, saya khawatir dia ucapkan kalimat itu dengan niatan
supaya orang-orang lain tahu bahwa dia melaksanakan puasa sunnah tadi siang. Gitu. Ya. Dan ikhwas sekalian, hendaknya kita hindari yang seperti itu. Sehingga yang lebih baik adalah kita berusaha untuk menyembunyikan amal kita. Gitu. Terkadang biasa seseorang ketika mau menunjukkan amalnya, dia akan menutupi dosa yang akan dia lakukan. Biasanya gimana? Ketika misalkan seseorang mau riya, dia mengatakan, Ustaz, saya nggak riya ya. Nah, itu biasanya dia mau riya, biasanya itu. Gitu. Ustaz, saya nggak riya ya. Ini masjid ini saya yang bangun. Gitu. Ini nggak gibah loh ya, nggak gibah. Tapi tahu nggak? Itu biasanya kayak gitu. Gitu. Maka hendaknya kita hindari. Tapi ikhwas sekalian, mungkin itu pembahasan yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, menunjukkan bagaimana bahayanya riya tersebut dan tidak ditolerir lagi dari Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian seseorang terjangkit dengan yang namanya hal seperti ini, dan hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan hati kita ini di dalam keikhlasan, mengharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk di dalam pertanyaan. Di sini ada yang bertanya, bolehkah seseorang melaksanakan salat sunnah ba'diyah atau qabliyah fardu tidak pada tempatnya, dalam artian mengerjakan salat sunnah setelah saya kurang bisa ini. Contohnya mengerjakan qobliyah zuhur setelah salat maghrib. Gimana ini? Ya. Jadi begini, ikhwas sekalian, dalam satu keadaan mungkin kita tidak bisa melaksanakan salat ba'diyah itu. Dalam satu keadaan yang saya pernah dapati adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melaksanakan salat sunnah setelah asar. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah salah satu istrinya, kemudian pulang dari salat asar, kemudian beliau melaksanakan salat sunnah. Maka istrinya bertanya kepada suaminya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan salat setelah asar? Kan tidak boleh. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Sesungguhnya 2 rakaat ini adalah 2 rakaat setelah zuhur yang belum sempat saya laksanakan. Gitu. Karena apa? Ternyata setelah sholat zuhur, Nabi SAW sudah ada tamu yang menunggu. Gitu. Sudah ada tamu yang menunggu. Maka Nabi SAW disibukkan dengan tamu ini. Gitu. Disibukkan dengan tamu ini sampai masuknya waktu asar. Gitu. Dan Nabi SAW baru sempat melaksanakan 2 rakaat setelah zuhur itu kapan? Setelah asar. Gitu. Maka Nabi SAW laksanakan setelah asar. Nah, sehingga kalau kemudian di dalam satu keadaan memang kita tidak sanggup dan ada satu hal yang memang mendesak, gak bisa untuk ditinggalkan, maka bisa kita laksanakan sholat sunnah tersebut seperti tadi yang disampaikan, tidak pada tempatnya. Tapi kalau kemudian bisa kita laksanakan, bisa kita sempatkan, maka hendaknya kita laksanakan pada tempatnya supaya tidak menimbulkan kebingungan. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan kalau masih ada. Ada? Nggak ada. Baik. Kalau nggak ada, ikhwas sekalian, kita cukupkan sekian kajian kita pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ikut mendapatkan pahala jariah dari perluasan Masjid At-Tauhid dan pembangunan markas dakwah Tauhid Darussalam di Kota Palembang dengan cara mentransfer infak terbaik Anda melalui BSI atau BNI Syariah, kode bank 427, nomor rekening 7770007
atas nama Yayasan Gema Sunnah. Kadangkala kita pelit sama harta kita, jemaah. Padahal Nabi SAW bersumpah mengatakan, mana qasat sadaqatun min mal. Sodakoh itu tidak mengurangi harta. Dan sodakoh itu bukti keimanan.